Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Sri Mulyani dengan NIM 2101168 dari PJKR FPOK UPI. Di sini saya akan mempresentasikan bab 6 yang berjudul perhatian dan konsentrasi dalam aktivitas olahraga. Nah, yang pertama, konsentrasi itu apa sih? Nah, konsentrasi merupakan bagian penting dalam aktivitas hidup. Aktivitas seseorang bisa dilakukan dengan baik jika orang tersebut memiliki kemampuan konsentrasi yang tinggi. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, berbagai aktivitas yang harus dilakukan sangat kompleks. Begitupun dalam aktivitas olahraga. Kemampuan konsentrasi sangat membantu atlet dalam menampilkan berbagai keterampilannya, khusus dalam menghadapi pertandingan, mengikuti cabang olahraga dan yang menurut konsentrasinya tinggi, seperti panahan, menembak, atau catur. Nah, itu kan menggunakan konsentrasi yang cukup tinggi. Lalu ada pengertian perhatian dan konsentrasi. Lalu apa itu pengertian perhatian? Perhatian merupakan proses kesadaran langsung terhadap informasi atau stimulus yang diterima untuk memutuskan suatu respon. Lalu ada apa itu pengertian konsentrasi? Nah, konsentrasi merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas dengan tidak terganggu bersifat eksternal atau yang di luar maupun internal atau yang di dalam. Nah, ada 4 ciri khusus untuk bisa mengkonsentrasikan olahraga, yaitu fokus, lalu memperoleh situasi atau memelihara. Jadi bisa situasinya kita jadwalkan atau situasinya seperti apa. Nah, lalu ada meningkatkan waktu yang lama dan memiliki fokus perhatian jika diperlukan. Lalu ada proses perhatian dan konsentrasi, yaitu apa? Merupakan sebuah konsep yang perlu diperhatikan oleh atlet, karena konsentrasi ini adalah unsur pokok untuk penampilan puncak atlet. Nah, dapat diketahui juga bahwa proses informasi atau konsentrasi dengan stimulus yang harus respon. Lalu waktunya yang singkat dan waktu selebihnya untuk menuju konsentrasi. Nah, lalu ada bagian 3 tentang dimensi konsentrasi. Ada 4 dimensinya. Yang pertama, dimensi menyempit konsentrasi. Untuk ke dalam ada konsentrasi yang disajikan, lalu ada konsentrasi menyempit dan konsentrasi luar. Lalu ada tips dan strategi untuk meningkatkan konsentrasi. Atlet sebelum latihan itu harus konsentrasi diperlukan, karena untuk memperoleh proses latihan yang lama. Oleh karena itu, sebelum melakukan latihan konsentrasi, atlet harus membuka petunjuk atau membuka satu aturan, atau pelatihnya bisa memberikan aturan agar untuk meningkatkan konsentrasi atlet. Adapun yang harus diharapkan
untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, caranya menghadirkan gangguan seperti yang ada di permainan sepak bola, misalkan gerakan penumpukan atlet ketika beberapa, terus ada yang menggunakan kata-kata kunci, misalkan volley nih kan serve-nya bisa tutup bisa enggak gitu kan, biasanya yang di depan gitu. Terus menghindari dari penilaian diri. Jadi contohnya udah dipuji nih, si atlet dipuji terus, tapi pas main performanya itu turun, dihujat lah. Nah itu bisa konsentrasi lagi dia ke pertandingan kedepannya gitu. Lalu ada menyusun kegiatan rutin untuk si atlet, mempersiapkan mentalnya harus menggunakan kegiatan rutinnya. Nah, lalu latihan mengendalikan mata. Nah, yang tadi saya bilang seperti cabang olahraga voli ketika bertanding. Nah, itu kan butuh mengendalikan mata. Mau menipu atau mau di smash, itu kan suka ada ya. Apa saya lupa lagi, mohon maaf ininya namanya. Lalu ada memusatkan perhatian setiap saat. Jadi harus fokus pas perhatian kepada pertandingannya. Nah, lalu ada strategi latihan konsentrasi. Yang pertama ada strategi eksternal, strategi latihan stimulus, strategi latihan mental. Lalu dalam strategi internal itu terdapat meningkatkan keterampilan latihan kesadaran, latihan kegiatan, video atau game. Terus strategi pengamatan titiknya bagaimana, strategi penulisan nomornya seperti apa, itu kan harus diperhatikan. Mungkin sekian presentasi yang saya bawakan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.